Free, 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 free. Sejarah ini dimulai oleh seorang pria bernama Sir Athelstan Joseph Michael Ives atau yang lebih dikenal sebagai Michael Ives. Ia lahir pada 17 Oktober 1935 di pedesaan Inggris dari pasangan Michael Ives Sr. dan Jane Ives. Ayahnya adalah seorang pendeta sekaligus peternak sapi, sedangkan ibunya adalah guru di sekolah swasta. Sejak kecil, Michael dikenal sebagai anak yang cerdas dan mudah bergaul, yang membuatnya memiliki banyak teman. Ia menempuh pendidikannya di sekolah Katolik dan dibesarkan oleh keluarga religius. Kemudian setelah lulus SMA dengan nilai yang memuaskan, Michael bergabung dengan perusahaan pelayaran untuk bekerja sebagai pelaut sesuai dengan mimpinya. Namun setelah ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung, Michael memutuskan untuk keluar dari perusahaan demi menjalankan peternakan keluarganya dan mulai tertarik dengan dunia musik setelah mendengarkan Led Zeppelin dan Jimi Hendrix. Pada tahun 1969, Michael datang ke festival musik di Inggris yang menampilkan beberapa band papan atas seperti Led Zeppelin. Hal itu menginspirasi Michael untuk menyelenggarakan festival musik di lahan miliknya dan berencana ingin menyatukan semua orang dari berbagai kalangan tanpa memandang ras, status sosial, dan agama. Meski Michael tidak memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan festival musik, namun ia yakin jika melibatkan penduduk sekitar. Sehari setelah kematian Jimi Hendrix pada tahun 1970, Michael resmi menggelar festival pertamanya dengan menampilkan Mark Bolan dan T-Rex Band. Michael menggagas konsep yang terinspirasi dari gerakan hippie di mana gerakan tersebut sedang berkembang di Inggris. Tak disangka festival pertamanya dihadiri oleh lebih dari 2.000 penonton yang kemudian berkembang menjadi gerakan kontra budaya dengan nuansa spiritual, seni bebas, dan komunitas. Festival yang ia selenggarakan juga mengusung nilai kebebasan, hak asasi manusia, dan perlawanan yang membuat para penonton bebas membawa bendera, spanduk, juga simbol politik sebagai bentuk ekspresi. Setelah sukses dengan festival musik pertamanya, Michael bekerja sama dengan Andrew Kerr untuk menyelenggarakan festival yang jauh lebih besar bernama Glastonbury Festival. Nama tersebut diambil dari nama kota kecil di Inggris yang kaya sejarah, mitos, spiritualitas, dan kota tersebut dikenal sebagai kota tertua di Inggris yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Kristen. Selain memiliki bukti misterius yang dikaitkan dengan pulau legendaris, konon King Arthur dimakamkan di kota tersebut meski masih diperdebatkan hingga hari ini. Glastonbury akhirnya resmi digelar pada tahun 1971 dengan menampilkan beberapa band dan artis papan atas seperti David Bowie. Selain menampilkan panggung piramid yang terinspirasi dari piramida Agung Giza, festival tersebut juga menyuguhkan berbagai pertunjukan seni seperti musik tradisional, tari, puisi, teater, dan hiburan spontan abad pertengahan. Tak hanya itu, festival tersebut juga direkam oleh David, sutradara terkenal di Inggris, untuk dijadikan film dokumenter. Ide brilian yang dicetuskan oleh Michael berhasil membuat festival yang ia selenggarakan mulai dikenal dan menarik perhatian dunia. Beberapa jurnalis sampai menggambarkan jika festival tersebut sebagai satu-satunya festival musik di Inggris yang anti komersial karena selain tidak melibatkan sponsor, mereka juga menjual tiket dengan harga terjangkau. How are you coping with the cooking world? Pada tahun 1974, Glastonbury kembali digelar yang digambarkan sebagai momen paling penting untuk sejarah dan perkembangan festival tersebut. Saat itu digelar di lahan peternakan milik Michael dengan nuansa hippie, dan festival tersebut menampilkan artis folk, rock progresif, dan eksperimental seperti Traffic, Andy Bone, dan David Allen. Para penonton juga datang dengan motivasi spiritual dan kebebasan hidup yang kemudian menjadi ciri khas dari festival tersebut. Walaupun Glastonbury saat itu belum dianggap sebagai festival profesional, namun ia mulai mendapatkan dukungan dari grup teater lokal yang membantu mengembangkan seni pertunjukan hingga menjadi bagian dari festival tersebut. Mereka sampai mendapatkan suntikan dana dari Arabella Churchill
cucu dari tokoh terkenal di Inggris yaitu Winston Churchill. Menurut salah satu artikel, periode tersebut dikenal sebagai periode penting untuk festival Glastonbury yang mulai berkembang menjadi perayaan budaya, spiritualitas, seni pertunjukan, dan gerakan komunitas. Meski masih berskala kecil, namun festival tersebut terus membawa semangat idealisme, kebersamaan, dan kebebasan berekspresi. Pada tahun 80-an, Glastonbury mulai menjadi tempat alternatif dari sistem sosial yang saat itu dianggap materialis atau mengekang. Festival tersebut juga menawarkan ruang untuk spiritualitas, penyembuhan, dan refleksi diri yang mengusung semangat pemberontakan. Saat itu Glastonbury bukan lagi sekedar festival musik, melainkan festival yang menampilkan teater jalanan, seni rupa, puisi, pertunjukan sirkus, dan instalasi seni yang mendukung seniman independen. Kemudian acara tersebut berevolusi menjadi bagian dari tradisi spiritual dan mitologi Inggris yang menghubungkan antara musik modern dan akar sejarah juga mistik lokal. Pada tahun 1981, Glastonbury menjalin kerjasama dengan gerakan anti-nuklir untuk menyuarakan isu global seperti perdamaian, lingkungan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Festival tersebut menjadi bagian dari ekonomi komunitas lokal dan masyarakat sekitar, di mana banyak vendor, sukarelawan, dan masyarakat sekitar terlibat dalam festival tersebut. Michael kemudian menyumbangkan sebagian keuntungannya ke beberapa gerakan lingkungan seperti Greenpeace dan WaterAid. Keberhasilan Glastonbury tidak lepas dari pemikiran dan ideologi Michael yang dikenal idealis, humanis, sosial moderat, dan spiritualis. Ia secara terbuka mendukung gerakan anti perang dan pelucutan senjata nuklir yang menjadikan festivalnya sebagai tempat para aktivis perdamaian termasuk diskusi politik, kampanye lingkungan, dan hak asasi manusia. Meski Michael terlihat pendiam dan tidak banyak bicara, namun ia adalah pendukung dari Partai Buruh di Inggris yang memiliki pandangan politik radikal sayap kiri. Menurutnya, untuk menciptakan kesejahteraan sosial harus melibatkan komunitas lokal untuk membangun jaringan yang lebih besar, dan selain menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal, Michael juga menawarkan tiket gratis kepada sukarelawan demi menjunjung tinggi solidaritas. Pada tahun 1984, Glastonbury kembali digelar dengan skala yang lebih besar hingga menjadikannya sebagai festival budaya terpenting yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Inggris. Festival tersebut menghadirkan kombinasi artis rock, reggae, dan folk, serta seniman jalanan dan pertunjukan alternatif. Selain menampilkan The Smiths yang sedang populer, festival tersebut juga digelar di tengah aksi pemogokan massal yang dilakukan oleh para penambang di seluruh Inggris. Saat itu, mereka menentang kebijakan Perdana Menteri Margaret Thatcher karena dianggap merugikan kaum buruh, dan Michael mendukung pemogokan tersebut dengan menyerukan perlawanan hingga mengutarakan dukungannya terhadap gerakan anti-nuklir, anti-Margaret Thatcher, dan solidaritas kelas pekerja. This time we are in the green area, and you can see. Sorry, Greenfield. The pollution on this site here. Well, I think in this field. I'm sorry, I didn't catch your name. Para jurnalis menggambarkan periode tersebut sebagai periode di mana Glastonbury mulai menyatukan musik dengan aktivisme politik, spiritualitas, dan budaya alternatif. Ia juga mulai menunjukkan transformasi yang lebih matang dari festival musik rakyat menjadi perayaan budaya dengan struktur dan dampak sosial yang luar biasa. Walaupun saat itu harga tiket dinaikkan 2 kali lipat, namun festival tersebut dihadiri oleh lebih dari 40.000 penonton yang datang dari seluruh Inggris. Pihak festival kemudian menyediakan area khusus untuk pameran karya seni, pengobatan alternatif, pertanian organik, dan seni komunitas. Pada tahun 1987 adalah fase paling penting dalam pertumbuhan Glastonbury sebagai festival musik terbesar di Inggris skala internasional. Selain menampilkan banyak artis dan band terkenal seperti Elvis Costello, Van Morrison, dan New Order, mereka juga memberikan fasilitas seperti toilet, air bersih, dan area perkemahan untuk para penonton. Mereka kemudian mulai meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah para penonton yang menerobos atau tidak memiliki tiket. Meski begitu, festival tersebut masih bernuansa alternatif, damai, spiritual, dan komunitas, di mana aksi protes damai dan kampanye lingkungan
tetap menjadi bagian dari program festival. Citra festival juga perlahan berubah dari festival rakyat menjadi simbol budaya progresif dan kesadaran sosial. Sejak saat itu, Glastonbury tumbuh dan terus berkembang dengan membawa semangat komunitas hingga aktivisme yang lebih terstruktur. Di periode tersebut, Glastonbury sangat erat dengan komunitas traveler, khususnya yang tergabung dalam komunitas Peace Convoy atau New Age Traveler. Mereka adalah kaum hippie yang hidup berpindah-pindah dengan kendaraan dan sering menghadiri festival secara gratis. Mereka dikenal selalu menyebarkan nilai alternatif seperti anti kemapanan, perdamaian, dan spiritualitas. Selama bertahun-tahun kehadiran mereka selalu ditoleransi oleh Michael, meski kadang menimbulkan gesekan dengan penonton lain dan warga lokal. Namun karena Michael terlalu membiarkan, kelompok hippie malah menjadi semakin membesar dan sulit dikendalikan. Lalu ketika Glastonbury kembali digelar pada tahun 1990, ribuan hippie datang dan menghadiri festival tanpa menggunakan tiket. Di sana mereka mendirikan perkemahan liar hingga mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Para relawan dan warga lokal kemudian meminta kaum hippie untuk berpindah tempat, namun permintaan tersebut ditolak yang membuat mereka mulai terlibat keributan. Bentrokan akhirnya pecah di malam hari di mana banyak penonton mengaku diserang, diintimidasi, dan beberapa toko dijarah oleh orang tak dikenal hingga banyak kendaraan dibakar oleh warga sekitar. Insiden tersebut membuat media Inggris menggambarkan jika Glastonbury sebagai festival yang tidak aman, paling kacau, dan paling kontroversi dalam sejarah musik festival. Kerusuhan besar, pelanggaran massal, dan keamanan yang gagal hampir menghancurkan citra Glastonbury sebagai festival paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Karena itu festival tersebut akhirnya vakum selama 1 tahun untuk evaluasi dan pembenahan besar-besaran. Sejak saat itu, pihak panitia mulai menggunakan keamanan profesional, juga menyediakan area khusus untuk perkemahan dan zona aman bagi para wanita. Lalu pada tahun 1992, kelompok traveler dan kaum hippie akhirnya dilarang oleh panitia untuk memasuki kawasan festival jika tidak memiliki tiket. Hal itu menandai akhirnya era penonton festival gratis yang tidak terkontrol dan menjadi awal festival modern yang lebih aman dan terorganisir. Just what is it that you want to do? Pada tahun 1994, nama Glastonbury menjadi semakin dikenal setelah masuk dalam program televisi yang ditayangkan oleh televisi di Inggris. Kemudian pihak festival bekerja sama dengan perusahaan transformasi demi memudahkan akses para penonton dan beberapa mobil disiapkan di terminal kecil untuk antar jemput penonton dengan harga tiket yang terjangkau. Ide tersebut digagas oleh Michael dan rekan-rekannya demi memanjakan para penonton yang datang dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2000, Glastonbury telah menjadi festival tahunan paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang dari seluruh dunia. Selain membangun sistem keamanan yang lebih canggih, mereka juga membangun pagar pembatas dari baja untuk mencegah para penonton yang menerobos. Kemudian pada tahun 2003, festival tersebut dihadiri oleh lebih dari 200.000 penonton dengan band dan artis yang telah memiliki nama besar. Namun, beberapa penonton mulai mengkritik festival tersebut karena dianggap menjadi festival komersial, menjauh dari komunitas dan nilai spiritual. Konon Michael mulai melibatkan banyak sponsor yang membuat Michael dianggap telah menjilat ludahnya sendiri. Meski Glastonbury sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang, namun festival tersebut tak lepas dari kontroversi yang mencakup isu politik, keuangan, artistik, dan sosial yang selalu menjadi sorotan banyak media. Salah satu kontroversi yang sangat terkenal terjadi pada tahun 2008, di mana festival tersebut mengundang Jay-Z, rapper Amerika, sebagai bintang besar, dan hal itu menimbulkan pro kontra sampai Noel dari Oasis menyatakan jika musik hip hop tidak pantas berada di festival musik rock. Pada tahun 2015 ketika Glastonbury kembali digelar dengan menampilkan Kanye West, lebih dari 100.000 orang mendatangani petisi untuk menolak Kanye West sebagai headliner. Hal itu karena beberapa orang berpendapat jika Kanye West lebih dikenal karena kontroversinya daripada karyanya. Bahkan pada tahun 2017, festival tersebut kembali menjadi sorotan media
setelah Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh, berpidato di panggung utama dan beberapa pihak menganggap jika tindakan tersebut tidak pantas karena telah menggunakan panggung festival sebagai panggung politik. Di sisi lain, pengibaran bendera Palestina di area festival telah menjadi fenomena seperti pada tahun 2023 dan 2024, bendera Palestina terlihat di kerumunan sebagai protes dan bentuk gerakan kemanusiaan. Beberapa penonton menunjukkan solidaritas dengan mengibarkan bendera Palestina untuk mendukung hak hidup, kebebasan, dan keadilan yang menjadi aksi simbolik tanpa kekerasan. Bahkan ketika Storm G dan Roger dari Pink Floyd tampil dengan membawa isu Palestina, para penonton merasa terdorong untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap rakyat Palestina. Di sana pihak panitia tidak melarang bendera Palestina selama tidak mengandung pesan kebencian atau simbol terlarang seperti swastika dan supremasi kulit putih. Bendera Palestina dianggap bukan simbol ekstremisme, melainkan simbol perlawanan, isu kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Hal itu karena sejak berdirinya festival, mereka mengusung nilai kebebasan, hak asasi manusia, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Festival tersebut juga memiliki sejarah panjang dalam pendukung gerakan progresif dan kemanusiaan seperti anti-apartheid, anti-perang Irak, kampanye nuklir, dan dukungan terhadap pengungsi. Pada tahun 2025, Glastonbury kembali menjadi sorotan dunia setelah penampilan Bob Dylan yang membawakan lagu dengan slogan Free Palestine. Tak hanya itu, Knickkep, grup hip hop asal Irlandia, muncul dengan membawa pesan pro-Palestina hingga mengutuk pemerintahan Inggris dan menyebut Israel sebagai penjahat perang. Seorang aktivis bernama Francesca Nadine dari organisasi Palestina Action sampai tampil untuk berpidato dengan mengecam perusahaan yang telah mendanai Israel meski Palestina Action sedang dipantau oleh pemerintahan Inggris karena dianggap sebagai organisasi teroris. Hal itu membuat Glastonbury mendapatkan kritikan dari pemerintahan Inggris karena telah memberi panggung untuk orang yang dianggap radikal. Para jurnalis sampai menyebut jika tahun tersebut sebagai era paling politis dalam sejarah festival karena menampilkan pesan politik secara masif di atas panggung. Namun jutaan penonton mendukung gerakan tersebut karena telah memberi ruang untuk menyuarakan berbagai masalah sosial yang tidak pernah dilakukan oleh festival manapun. Terlepas dari kontroversi dan sejarah panjang dari festival tersebut, namun Glastonbury telah menjadi salah satu festival terbesar di dunia. Michael, sang pendiri, sampai diberi gelar bangsawan oleh Putri Kerajaan Inggris atas jasa-jasanya. Walaupun saat ini Michael tidak terlibat dalam festival, namun festival tersebut tetap digelar dan menjadi festival paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Lalu film pun selesai.